welcome back to our channel. Di hari ini kita mau buat Q&A tentang lifestyle dari Jesslyn selama dia tinggal di Sydney. Jadi dulunya itu dia kuliah di Sydney, Australia. Nah, bagi kalian yang mungkin ada berencana untuk study di sana, atau family kalian, teman kalian yang kayak ingin tahu lebih lanjut tentang informasi tentang kehidupan di sana, cara hidup di sana gimana. Nah, kalian bisa langsung nonton video ini dan share ke mereka, dan jangan lupa subscribe-nya dan like-nya. Kita udah kumpulin beberapa questions dari kalian di Instagram. Nah, ini questionnya ada beberapa. Kita akan pilih beberapa yang menurut si Jesslyn kayak Yang aku adalah pengetahuannya gitu, yang udah pernah aku alamin atau yang benar-benar aku tahu lah ya. Jadi sebelum kita mulai jawab questionsnya ini, aku bakalan cerita singkat dulu ya, kapan aku pergi ke Sydney, kenapa aku pergi ke sana, dan lain-lainnya deh ya. So let's start. Jadi aku tuh pergi ke Sydney-nya itu tahun 2017 Mei, 2017 Maret kalau nggak salah. Iya Maret. Jadi itu aku tujuan pertama aku untuk ke Australia, particularly ke Sydney itu karena aku pengen ngambil bachelor aku di sana gitu. Sebelum aku ke Sydney itu aku udah prepare sekitar 6 bulan di Medan, dokumen-dokumennya seperti IELTS. Paling susah itu pasti IELTS sih untuk pertama tes kalinya. IELTS ya. Terus aku sekolahnya itu di Kent Institute Sydney, Australia. Itu sebenarnya ada dua sebenarnya, di Sydney sama di Melbourne. Menurut aku di Sydney itu lebih fun karena orang-orangnya juga rame banget dibandingkan di Melbourne. Lebih Jadi, hidup lah ya di Iya, sini. benar. Terus kayaknya itu aja sih untuk awal-awalnya. Terus ada yang tanya bus life. Bus life itu dulu Cici kerja di sana. Oh iya. Dulu jadi pas pertama kali aku ke Sydney itu bulan 3 kan. Habis itu aku ditawarin kerja sama temenku, kayak kerja sebagai waiters gitu di salah satu cafe di Sydney, di City, deket sih sama tempat tinggal aku pas itu. Terus nggak lama kemudian, karena aku juga nggak gitu suka dengan pekerjaannya, aku pindah. Adalah salah satu juice bar yang lumayan terkenal juga di Australia. Terus setelah kerja di juice bar yang pertama ini untuk beberapa bulan, kayaknya 6 bulan atau 5 bulan, aku kurang ingat sih. Terus aku pindah ke juice bar yang lebih terkenal lagi di Australia, namanya Bus Juice. Kalian pasti tahu dong bus juice. Yang mungkin kalau nggak salah di Jakarta udah buka satu Ada. ya, kalau nggak salah ya. Cuman di Medan belum Terkenal sih. banget sih itu jusnya, memang enak banget. Jadi aku terakhir itu kalau kerja yang di retail itu kerjanya di bus. Dari tukang jus dia ceritanya. Jadi yang tanya ini bus life itu gimana ya, kerja di bus ya gitu-gitulah. Kayak aku kerjanya awal-awal memang karena aku masih student, jadi aku part timer pas itu. Terus aku kerjanya kayak mungkin seminggu ada 3 atau 4 kali ya gitu ya, kurang ingat juga sih. Tapi itu cuman bertahan sekitar 4-5 bulan, dan seterusnya itu aku cuman minta kerjanya cuman seminggu sekali, karena aku lebih pengen fokusin ke karir aku yang sesuai dengan apa yang aku dapat dari sekolah. Karena aku kan kuliahnya Bachelor of Accounting, jadi aku pengen kayak pengen sih aku kerjanya yang
berkaitan gitu dengan sekolah aku gitu. Masa aku udah jauh-jauh disekolahin ke sini, masa kerjanya kayak gitu, aku mikirnya gitu. Tapi jangan salah ya guys, aku bukan menjelek-jelekkan kerjaan itu, bukan, tapi itu preference aku sendiri gitu loh, untuk nunjukin ke orang tua aku bahwasanya aku bisa banggain mereka dengan kerja yang lebih baik gitu loh, yang menurut aku ya gitu. Jadi kerja di bus itu ya gitu-gitu aja sih, cuman yang enaknya itu banyak teman gitu, dari yang lebih kecil dari kamu sampai yang lebih tua dari kamu juga ada gitu. Terus kamu belajar dari situ. Oh, kalau misalnya aku punya juice bar kayak gini, mesti gimana ya manage karyawannya, karena kan karyawannya banyak gitu. Dan pokoknya kerja di bus itu fun banget kok. Cuman untuk masuknya itu agak susah sih, yang aku tahu ya. Cuman kalian boleh lah tes, dan bayarnya legal loh guys. Oke, next question. Ini ada yang tanya, kenapa setelah selesai study gak mau melanjutkan hidup di Aussie lagi? Haha. Nah, aku itu sekolah di Sydney itu 2 tahun. Sebenarnya itu program bachelor aku 3 tahun, tapi karena aku pengen cepat selesai, karena aku juga rasa aku udah ketuaan ngambil bachelor, aku jadinya pengen cepet-cepet selesai gitu. Jadi aku selesain dalam 2 tahun. Yeay! Aku total di Sydney itu ada 3 tahunan gitu. Jadi setelah tamat sekolah 1 tahun aku kerja. Aku kerja itu full time jadi finance administrator di salah satu company di Australia yang punya cabang juga di New Zealand. Jadi kenapa aku nggak mau ngelanjutin kehidupan aku di Aussie ya setelah aku selesai study. Bukan selesai study sih, harusnya aku udah kerja di sana setahun gitu. Cuman karena aku rasa life di situ ya gitu-gitu aja, kayak jam 9 pagi pergi kerja, jam 5 pulang, habis itu ya tiap hari gitu aja. Kayak kalaupun kamu mau hang out sama teman-teman kamu itu sangat nggak mungkin, karena teman-teman kamu yang lain juga schedule-nya yang agak berantakan gitu, kayak nggak ada yang cocok gitu sama kamu, yang kerjanya juga ada yang malam, ada yang siang gitu loh. Jadi aku merasa di sana itu aku kesepian banget sih, karena nggak ada siapa-siapa, kayak nggak ada papa mama gitu. Terus asik kepikiran mau pulang terus kan, karena kayak ya kayak kalian pikir lah kehidupan bareng family itu lebih apa ya, lebih beda gak sih? Lebih- kayak lebih nggak kosong gitu loh, kesepian lah ya. nggak kosong gitu loh. Kalau untuk anak-anak perantauan sih pasti ngerti sih Iya. kenapa aku pulang gitu. Terus alasan kedua aku nggak mau di sana ya karena umur aku yang udah segini, kalau aku nggak ngelanjutin karir aku di Indonesia, karena aku tujuan akhir aku sekarang bukan mau tinggal di Australia. Untuk masalah karir itu lebih gampang di Indonesia. Berarti kayak di Aussie lu cuman kayak gain experience di sana aja gak sih? Kayak untuk cari experience. Kalau di sana sih aku pengennya cari experience saja, terus pengen ngebanggain papa mama dengan cara kerja di luar negeri, di perusahaan luar negeri. At least ya ada lah beberapa. Next, waktu di Aussie gimana bisa ketemu Eric? Sosok apa seorang Eric Losardi bagimu? Siapa sih Eric Losardi? Eric Losardi itu kalau kalian tahu itu dia atlet USU terkenal di Indonesia. Dia udah menangin banyak kejuaraan gitu. Aku lupa di mana-mana aja, tapi udah benar-benar banyak ya, atlet USU dia. Terus aku kenalnya itu dia di Sydney ya, pas pertama kali ada itu temen
teman aku dari Medan juga ke Sydney buat kerja karena dia working holiday visa. Terus teman aku ini juga temennya si Eric. Jadi pas aku ketemuan sama teman ini, aku dikenalin ke Eric gitu loh. Jadi dari sana kita kenal. Si Ericnya juga orangnya baik sih. Dia traktir kita makan Chinese food deket area kita nongkrong itu. Nah aku tuh nggak tahu kalau dia itu atlet usu gitu ya. Aku mikirnya kayak biasa aja nih orang gitu loh. Cumanya personalitinya bagus dan orangnya fun banget kok. Kalau kalian nggak tahu Eric Losardi, kalian mesti cek di Google tuh pasti ada dia. Ya tulis ya guys, kalian promosi nih. Jadi sekarang dia itu udah kayak best friend aku lah gitu. Oke, next. Selama di Aussie udah keliling kemana aja Bu? Terus so far kota mana yang paling disuka? Why? Aku di Aussie tuh aku nggak sering jalan-jalan ke kota-kota lain sih. Aku cuman pernah pergi ke Melbourne itu doang. Jadi Sydney sama Melbourne doang. Aku ke Melbourne udah kayaknya 2 atau 3 kali. Sisanya nggak pernah pergi sama sekali karena aku nggak interested sama sekali dengan kota-kota lain. Karena aku dengar dari teman-teman yang lain juga yang udah pernah ke sana itu kayak boring banget ini tempat gitu loh. Jadi aku kayak ngapain habisin uang ke sana ya? Mending pergi ke tempat yang udah bener-bener kamu tahu, kamu dengar itu bagus. Terus next, apa suka duka being away from family? What lessons have you learned? Suka duka selama aku away from family. Jadi sukanya itu ya aku bisa improve myself without anyone noticing gitu loh. Kayak kalau ada salah apapun kamu sendiri yang tahu gitu. Nggak dimerepetin papa, nggak dimerepetin mama. Mau kemana-mana Kayak aku mau makan apapun terserah aku. mau masak Indomie jam 12 juga Jam berapa mau tidur juga terserah aku. Pokoknya ya hidupnya hidup agak aku lah gitu lah. teratur lah ya. Iya ya gitulah. Coba kalau di sini Kalau bareng papa mama kan kayak udah jam 11 kayak masak Indomie juga tetot. kalau bilang mau masak Indomie nih, aduh jangan ditanya lagi, gak bakalan dikasih. Dulu kita malahan suka makan Indomie tau, kayak tiap minggu masak Indomie di rumah. Tapi kayak udah makin lama Gak pernah lagi. Soalnya Even mereka di rumah aja nggak ada Indomie. Nggak tahu kayak deh. suka ngiler sih kok dari Instagram mereka makan Indomie. Bener-bener envy banget kalau lihat teman-teman yang lain ngepost Iya. Indomie di Instagram. Nah jadi semenjak aku balik dari Aussie ke sini, aku nggak pernah makan Indomie sama sekali guys. Coba kalian bayangin. Jadi kalau dukanya itu ya apa ya, kesepian aja, kesepian banget sih. Kayak iya aku tahu sih aku punya pacar, bareng pacar di sana, tapi tetap aja gimana pun family nomor 1 kan. Jadinya aduh cuman kesepian lah gitu. Kalau untuk masalah cerita-cerita soal masalah pribadi, kadang aku juga bisa cerita ke papa mama lewat video call gitu kan. Tapi yang lainnya sih biasa-biasa aja sih. Dukanya ya Berarti kebanyakan happy-nya. dukanya juga kayak apa-apa kamu kerjain sendiri gitu. Karena nggak ada yang ngebantuin kamu kan. Kalau di sini kan ada cuci piring sendiri. Kalau di sini kan ada maid, lebih gampang apapun kayak Mbak tolongin ini dong, Terus, Mbak itu dong. Kalau di gitu. sini kan ya ada transport lah. Iya, Kemana-mana naik mobil, makanan pun Gojek. Iya. Sekarang udah ada. Kalau di luar negeri kan agak susah ya. Ada sih Agak mahal gak sih? Uber gitu, tapi Sayang lah duitnya. karena aku tinggalnya di city, semuanya deket-deket, jarang sih aku pakai Dan auto ya. kemana-mana jalan kaki ya. Oke, next question. Apa pengalaman berkesan yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama di Aussie? Menurut aku yang menyenangkan itu ya aku
dapat banyak teman. Terus masalah kerjaan juga thank God banget itu aku benar-benar merasa aku diberkati banget dengan kerjaan-kerjaan yang aku dapat. Yang menyedihkan kayaknya nggak ada sih ya, jarang sih aku sedih di sana. Paling apa ya, paling ngamuk-ngamuk aja kalau misalnya ada yang bikin aku bete di tempat kerja gitu. Itu aja sih. Apakah di kamu ada yang berubah sejak pergi dan pulang dari Australia, before dan after? Oh, pasti ada sih itu. Jadi sebelum aku ke Australia itu aku orangnya manja banget, dimanjain banget sama papa mama, kayak apa-apa pasti mereka yang kasih gitu. Gak pernah aku kerjain, aku dapetin apa yang aku mau sendiri gitu, enggak sih. Kayak apa ya, kurang dewasa lah sebelum pergi dan nggak tahu apa-apa, kayak even masak nasi aja nggak tahu loh itu aku sebelum pergi ke Australia. Dan setelah udah di Australia aku belajar banyak banget hal-hal baru yang aku nggak pernah dapetin sebelumnya di Indonesia. Kerja yang biasanya nggak pernah nyuci baju sendiri, nggak pernah masak sendiri, even masak nasi pun nggak pernah kan. Ini jadinya sekarang masak semua sendiri, kerjain cuci piring, masak, nyuci, beresin kamar, itu semua sendiri, bener-bener sendiri. Itu aku bener-bener belajar banget. Terus aku juga belajar gimana komunikasi sama orang luar negeri. Yang kalau kalian tahu nih ya, tiap-tiap orang dari negara-negara tertentu itu dia udah ada karakteristiknya nih. Nah, dari situ aku belajar gimana komunikasi, gimana berinteraksi dengan mereka sesuai dengan culture mereka. Nah, itu kalian harus belajar sih itu di sana, karena nggak semua orang kayak sama kayak kita. Misalnya nih ya, kalau kita iya ngangguk gitu kan. Kalau Mungkin bagi ada mereka satu negara yang iyanya mereka kayak geleng kepala gini loh. Oh, berarti kayak kebalikannya gitu. Iya, jadi kalian benar-benar harus tahu itu dan belajar itu deh dari mereka. Ya itu aja sih. Yang lainnya sih ya menurut aku ya, kalau kamu tipe orang yang suka belajar dari hari ke hari itu, mau dimanapun kamu pasti ada yang berubah. Kalau kamu memang orangnya yang suka belajar dan pengen tahu hal-hal baru, itu pasti aku yakin sih tiap hari dimanapun kamu, regardless kamu itu dimana, dari hari ke hari itu pasti kamu jadi yang lebih baik sih. Nggak usah tanya, sebenarnya nggak penting-penting amat sih kan before afternya, karena aku rasa kalau aku nggak ke Aussie pas itu juga aku pasti bakalan belajar sesuatu di sini gitu. Cuman ya pembelajarannya itu nggak sama gitu aja sih. Berapa living cost di sini ya, Ci? Nah, ini banyak banget orang pengen tahu sih living cost. Bayar rent itu sekitar 250 sampai 275 dolar. Nah, itu untuk awal-awal pas aku pergi ke sana yang di tahun 2017. Itu aku nge-share kamar sama satu orang cewek. Dan itu kamarnya master room, bukan yang second room gitu. Jadi agak mahal, tapi untuk kalian yang kalau misalnya kalian fine-fine aja tinggal sama banyak orang kayak 4 atau berapa orang itu ya mungkin living cost-nya agak murah, agak murah. Itu sekitar 100-an gitu, tapi 120, 130 tergantung berapa orang satu kamar gitu kan. Untuk makan, sekali makan itu kurang lebih 15 dolar sampai 20 dolar. Di atas itu pasti udah mahal banget. Menurut aku kalau kamu tinggal di sini tuh 15 dolar sampai 20 dolar makan sih murah. Udah oke sih, iya. Tapi kamu masih bisa cari yang lebih murah pas happy hour. Happy hour-nya itu jam-jam sore pas orang-orang udah pada mau tutup toko. Emang lebih murah? Iya, Happy hour. itu lebih murah pas happy hour.
Berapa? Maksudnya di bawah $15? Iya pasti itu kayak bisa Itu makan berat. bisa half price. Iya, makanan berat karena mereka Oh. setiap hari harus masak, harus hidangkan, harus jual yang fresh. Beberapa toko, nggak beberapa sih, mostly harus yang fresh. Living cost lainnya seperti kayak kuota, ya, transport itu kita pakai Opal card dan lain-lain gitulah. Itu kayaknya sekitar sebulan kayaknya perlu siapin $100 sampai $150, tergantung seberapa sering kamu pakai Opal card-nya. Kalau untuk handphonenya itu sih pasti udah di atas $30. Mahal juga Setahu ya? aku, iya. Tapi itu sebulan. Sebulan, itu Oh. sebulan, iya. Berarti sekitar 300-an ribu lah. Jadi aku bener-bener rekomendasi kalian cari info sebanyak-banyaknya sebelum kalian pergi ke Australia. Either itu untuk kerja atau untuk sekolah. Kenapa? Karena hidup di sana itu lumayan mahal, nggak gampang juga. Secara mentally and physically itu nggak gampang karena kamu bakalan kangen banget sama family kalian yang di sini. Kalau physically sih buat yang kerja aja sih sebenarnya, karena di sana kamu dibayar per jam. Jadi jangan harap kalian bisa nyantai-nyantai pas kerja, walaupun di tokonya itu nggak ada orang sama sekali, kayak nggak ada pembeli sama sekali. Jangan harap. Nggak kayak di sini, kalau kalian kalau sepi ya duduk-duduk aja gitu kan. Kalau di sana jangan harap kalian bisa kayak gitu. Ngapain kalau misalnya sepi? Kalau misalnya sepi tuh ya kalian harus cari kerjaan lain. Pasti ada aja kerjaan lain yang kalian belum kerjain. Oh iya, aku ada pertanyaan. Berapa sih gaji yang Cici dapet pas kerja di Aussie? Kan kayak ada beberapa tempat gitu kan, yang mungkin bisa disebutin salah satunya sekitar berapa gitu. Terus hitungnya tuh kayak per jam kah, per hari kah? Jadi gini, pemerintah di Australia itu fair banget. Mereka udah sediain tabel, misalnya kamu umurnya berapa sampai berapa kamu dibayar sekian, umur berapa sampai berapa dibayar sekian. Jadi itu udah menjadi patokan para pengusaha atau yang nge-hire kamu. Jadi itu kalau misalnya seingat aku terakhir aku pas kerja di bus itu aku dibayar 1 jamnya sekitar $22 kalau aku nggak salah 1 jamnya. Jadi kalau di Indonesianya itu sekitar 220.000. Mereka di Australia itu ada rate weekend sama rate weekdays. Jadi rate weekend itu pasti lebih tinggi, tergantung apa kerjaan kamu gitu. Jadi pas aku tuh dulu rate tertinggi aku tuh 1 jamnya 28 atau $26 gitu ya, itu sekitar 260 sampai 280.000. Tapi kalau untuk kerjaan kantoran aku yang di Sydney itu, yang terakhir itu aku dibayar di atas $30 guys, 1 jam, dan itu full time. Tapi guys, kalian harus tahu satu hal, kalau kerja di sana itu semakin kamu tinggi dibayar, kamu harus bayar pajaknya lebih banyak lagi. Jadi Maksudnya nggak seenak gitu, maksudnya mikirnya nggak kayak semua yang kamu dapat itu masuk ke kantong kamu, nggak. ada pajak kan. Iya, dan pajaknya itu lumayan gede, lebih gede kayaknya daripada Indonesia. Oh ya. Iya. Oke guys, jadi itu aja pertanyaannya. Semua udah dijawab ya sama Ci Jesslyn. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain Yang mungkin kita kurang kasih info dan nggak terjawab, kayak kalian penasaran mau tanya apa, komen aja di bawah. Nanti aku bisa balasin satu-satu, atau aku bisa bikin another video yang ngebahas tentang seputar kehidupan di Australia. Jadi itu aja guys untuk hari ini. Semoga video ini membantu bermanfaat dan bagi kalian. Iya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, dan komen
karena subscribe itu gratis kok guys. Terus jangan lupa di-share juga video ini ke teman-teman kamu yang mau pergi ke Australia setelah pandemi corona ini. Jadi biar mereka bisa prepare semuanya atau tanya-tanya tentang hal lain yang mungkin berkaitan dengan living cost atau lifestyle dan lain-lainnya ke aku. See you guys in next video. Bye bye.